Jadi kalau ada orang-orang barat yang mengatakan kita ini mengangkat dan menghormati hak-hak wanita, gitu kan, maka tidak boleh ada poligami. Kenapa perempuan harus berhijab? Kenapa perempuan lebih banyak ngurus rumah? Maka mereka coba mengangkat syubhat yang mereka sendiri tidak faham itu tentang masalah itu. Seakan-akan Islam datang menekan wanita, kenapa harus berhijab? Kenapa harus ada poligami? Kenapa harus cerai di tangan suami? Jadi itu yang disorotin. Dan para muslimah kalau tidak punya ilmu, mereka akan menanggapi negatif memang. Oh iya, kok bener ya gini? Maka ikut-ikutan akhirnya. Gitu kan? Terjadilah penolakan besar-besar terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya sekali. Yang sedang anda tanda kutip demo Allah, pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Ya? Bukan suami anda. Ini berbahaya. Kalau seseorang belum bisa mengamalkan, maka dia bukan menolak dan bukan memberontak. Gitu kan? Mungkin ilmunya belum cukup, mungkin imannya belum sampai ke situ misalnya. Maka kita harus hati-hati. Kata Nabi SAW, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah, wa khairu dinakumul wara'. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah sikap wara'. Orang banyak berbangga dengan ibadah yang banyak, tapi ilmunya kosong. Apa gunanya teman-teman beribadah kalau tanpa ilmu? Mungkin anda salah. Pernah ada orang subhanallah sholat di Masjid Jami' Basra. Pada saat itu Hasan Basri rahimahullah imamnya. Selepas sholat asar, selesai mengimami sholat lagi berzikir, ada orang tiba-tiba di depannya Hasan Basri rahimahullah berdiri sholat. Tidak ada orang yang sholat sama sekali, padahal dia ikut berjamaah tadi. Kemudian Hasan Basri baru mau tegur dia, salam langsung berdiri lagi sholat. Hasan Basri tunggu supaya dia selesai salam diingatkan lagi. Berdiri lagi habis salam. Sampai 8 rakaat dia sholat. Itu pun dia masih mau sholat lagi. Maka Hasan Basri langsung megang tangannya pada saat dia sudah mau berdiri ke rakaat. Mau tambah lagi jadi 9 dan 10. Sudah 8 rakaat dia sholat. Maka Hasan Basri mengatakan, apa yang kau lakukan? Orang itu langsung spontan berkata apa? Karena suka beribadah tapi nggak punya ilmu. Apa yang dia bilang? Apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Kata Hasan Basri, Allah tidak hukum kau karena kau sholat. Tapi Allah hukum kau karena kau buat-buat sholat itu. Dari mana ini 8 rakaat habis asar? Sholat apa yang kamu kerjakan? Suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Ini banyak orang terjadi. Seakan-akan ibadah itu adalah nomor 1 tanpa ilmu. Subhanallah. Artinya teman-teman sekalian, coba renungi bagaimana orang kalau punya ilmu, dia melakukan itu dengan ilmu. Dan dia tahu mana yang lebih utama. Ini yang kita sayangkan sekali, banyak orang luput dari itu. Yang penting bagi dia ibadah, gitu kan? Walaupun tidak berdasarkan ilmu, nggak mungkin ini. Hadits Nabi SAW yang masyhur, ala inna fil jasad mudghah idza salahat salaha jasad kullu wa idza fasada fasada jasad kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, ingatlah kata Nabi SAW, dalam tubuh itu ada satu gumpalan daging, kalau dia baik maka seluruh tubuh akan baik, kalau dia buruk maka akan buruk semuanya, rusak semua. Ketahui itu adalah hati. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya. Ibnu Hajar berkata rahimahullah menanggapi hadis ini, di dalamnya terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Maksudnya dampak dalam perbaikan hati. Karena kan tubuh ini bergerak dari makanan minuman yang masuk. Maka jangan pernah masukkan di sini makanan minuman kecuali yang. Jangan juga letakkan tubuh kita pakaian. Jangan juga tunggangi sesuatu. Jangan tinggal di sebuah tempat kecuali pastikan halal. Imam Ahmad berkata dalam tanggapan hadits ini, dengan apakah hati itu bisa lunak, bisa tersentuh, bisa takut kepada Allah, bisa ingat surga, takut dari neraka. Dia mengatakan dengan makanan halal.
Dan harusnya seorang muslimah menyadari masalah ini. Bahwasanya perbuatan yang haram dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Artinya jangan memulainya. Apalagi sampai terjerumus dalam melakukannya. Innahu kana fahisyan. Dia perbuatan keji. Wasa'a sabila. Dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Umumnya setelah selesai terjadi penyesalan. Ya. Kemudian apalah ya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang bagaimana mengingatkan dan menghukum hambanya. Ya. Maka ada cara-cara atau ada hal-hal yang terjadi setelah perbuatan dosa tersebut. Dan ini tidak dibolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dengan cara menikah. Mudahkan pernikahan. Ya. Zina haram, nikah halal. Menikah. Baru nikmati. Silakan. Mirip dengan tadi tapi bedanya ini sudah status istri. Kalau dibiayai, dikasih makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal. Si perempuan nikmati yang halal, si laki-laki mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau infakkan untuk jihad, dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada keluarga, maksudnya kepada istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi lebih besar dari pahala jihad dengan membiayai istri, maka itu halal. Tapi kalau hanya menjadi perempuan simpanan yang tidak dihalalkan, maka ini sama saja pelacuran yang banyak orang tidak menyadari masalah tersebut. Allahul musta'an. Kita sudah tahu masa muda masa yang lebih energik, ada ekstra energi yang kita miliki, ide-ide yang brilian. Orang kalau sudah mulai tua, melemah fisiknya, melemah pikirannya, itu umum. Masih muda ini, ada yang Allah berikan kepada mereka. Ditanya nanti, di mana kau habiskan itu? Masa puberitasmu, masa mulai balik, sampai ke umur 40 tahun, 50 tahun, di mana kamu habiskan masa-masa itu? Banyak orang subhanallah kadang-kadang mengatakan, mumpung masih muda nggak apa-apa, dulu ayah, dulu ibu waktu masih muda begini dan begitu. Ini kebodohan mengajarkan anaknya generasi yang harusnya menjadi amal jariah buat dia dengan sholat, dengan puasa, dengan hafal Quran, dengan hafal hadis, ya, dengan hadir majelis ilmu, malah diajarkan untuk kenapa nggak ikutin dulu ayah? Ayah dulu punya pacar 100, ibu dulu gonta-ganti dan seterusnya. Hamil di luar nikah, coba narkotika, coba. Naudzubillah. Ya. Akan dipertanggungjawabkan. Ditanya masa mudamu di mana? Justru harus dipakai dalam kebaikan-kebaikan. Satu tujuan hijab adalah agar mereka para wanita tidak diganggu. Hijab itu untuk itu sebenarnya salah satu fungsinya ya. Ada menjaga nama baik dan kehormatan si wanita tersebut. Ada poin itu. Paling jauh orang ganggu apalagi kalau hijab syar'i, apalagi kalau pakai cadar. Assalamualaikum. Tapi terbalik teman-teman sekalian. Kalau terbuka, gitu kan? Menor, terlihat semua keindahan rambut, kulitnya, paras wajahnya, postur tubuhnya, lengkukan-lengkukannya segala macam. Maka tentu bisa saja diganggu. Dan Islam menjaga wanita. Oleh karena itu seorang syekh pernah ditanya oleh seorang anak muda di Inggris pada saat anak mau masuk Islam. Gitu kan? Anak muda ini bilang, dia mau masuk Islam tapi dia tanya dulu syubhatnya. Dia bilang, kenapa kalian suruh wanita kalian berhijab? Gitu kan? Maka syekhnya mengeluarkan permen 2 dari kantongnya. Satu dibuka bungkusnya, satu dibiarkan terbungkus, lalu digeletakkan di lantai masjid. Lalu kata syekhnya, saya mau tanya, kalau saya suruh pilih kamu, yang mana kamu pilih permen ini? Kata si orang Inggris yang belum masuk Islam itu, nanti dia mu'allaf setelah itu yang masuk Islam. Dia mengatakan, tentu yang masih dibungkus. Kata syekhnya, kenapa kok nggak pilih yang sudah terbuka? Kan tinggal ambil makan di mulut. Dia bilang tidak, karena itu kotor. Kata dia. Secara akal-akal dia. Kata syekhnya, itulah perbedaan dan perumpamaan antara wanita kami dengan wanita kalian. Wanita kami seperti permen yang masih dibungkus dan wanita kalian seperti permen yang sudah dibuka. Semua orang bisa menikmatinya. Tapi kalau kami tidak, yang membukanya pemiliknya saja yang akan memakannya. Maksudnya suaminya di sini.